wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Meliza Novi Wulandari. Di video kali ini saya akan menjelaskan aspek keuangan yang ada dalam perusahaan PT Maju Jaya. Dan di video sebelumnya saya sudah menjelaskan aspek apa saja yang ada dalam perusahaan kami. Berikut saya akan menjelaskan aspek keuangannya. Aspek keuangan PT Maju Jaya. Pada tahun 2020, PT Maju Jaya berinvestasi dengan modal sendiri sebesar 110 juta ribu rupiah dan modal kerja 34 juta ribu rupiah dengan umur ekonomis 4 tahun dan tingkat bunga sebesar 20%. Berikut merupakan perkiraan laba setelah pajak selama 4 tahun. Selanjutnya, tabel cash flow di tahun 2020 sampai 2023. Jumlah PV kas bersihnya yaitu sebesar 148.460.000 rupiah. Selanjutnya, beban penyusutan. Untuk mengetahui beban penyusutannya, dengan rumus investasi dikurangi modal kerja dibagi dengan umur ekonomisnya, yaitu sebesar 19 juta ribu rupiah. Payback period atau PP. Untuk mengetahui hasil dari PP, yaitu diketahui investasi dikurangi dengan proses tahun ke-1 dikurangi dengan proses tahun kedua, yaitu hasilnya sebesar 4 juta ribu rupiah dibagi dengan proses tahun ketiga sebesar 63 juta ribu rupiah dikali 12 bulan sama dengan 0,5 sama dengan 1 bulan. Berdasarkan data di atas, payback periodnya dapat diperoleh dalam waktu 2 tahun 1 bulan. Maka perusahaan PT Maju Jaya layak untuk dijalankan karena PP sekarang lebih kecil dari umur investasinya. Selanjutnya, average rate of return atau ARR. Untuk mengetahui ARR-nya, maka menggunakan rumus rata-rata IET dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Maka ARR sama dengan rata-rata IET dibagi rata-rata investasi dikali 100% sama dengan 1,43%. ARR dikali investasi sama dengan 157.300.000 rupiah. Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat dikatakan layak untuk perusahaan PT Maju Jaya untuk dijalankan karena ARR lebih besar dari modal. Berikutnya, ada 2 cara untuk menentukan usaha PT Maju Jaya layak atau diterima. Yang pertama, Net Present Value atau NPV. Untuk menentukan nilai NPV-nya, menggunakan rumus total PV kas bersih dikurangi PV investasi, yaitu hasilnya 67.765.000 rupiah. Karena NPV positif, maka dapat dinyatakan usaha ini layak atau diterima. Kedua, Profitability Index atau PI. Untuk menentukan nilai PI-nya yaitu total PV kas bersih dibagi PV investasi, yaitu 1,35 kali. Jika nilai PI lebih besar, maka dapat dinyatakan usaha ini layak atau. Selanjutnya, Internal Rate of Return atau IRR. Di sini saya menggunakan NPV positif dan negatif pada tahun 2020 sampai tahun 2023. Saya menggunakan suku bunga atau diskon faktor sebesar 22%. Jadi jumlah PV kas bersih yaitu 221.296.000 rupiah. NPV positif sama dengan jumlah PV kas bersih dikurangi dengan modal sendiri sama dengan 111.296.000 rupiah. Untuk NPV negatif pada tahun 2020 sampai tahun 2023, saya menggunakan diskon faktor atau suku bunga sebesar 50%. Jadi jumlah PV kas bersihnya sebesar 51.155.000 rupiah. NPV negatif. Jumlah PV kas bersih dikurangi dengan modal sendiri, yaitu min 58.845.1 rupiah. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai IRR-nya, menggunakan rumus I1 ditambah total PV positif dikurangi PV investasi dan dibagi dengan total PV positif dikurangi total PV negatif.
dan dikali I2 dikurangi I1. Jadi hasilnya sama dengan 40%. Berdasarkan nilai IRR di atas yang diperoleh oleh perusahaan PT Maju Jaya diterima karena IRR lebih besar dari bunga pinjamannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.